selanjutnya, selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan kita. Dan untuk acara ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita berkumpul bersama Warga. bersama keluarga dengan perasaan senang dan bahagia. Dalam kesibukan kita, rutinitas kita yang sangat ketat, yang hingga kita melupakan menggunakan waktu kita untuk bertatap muka. Dalam silaturahmi ini kami harapkan ya kita saling bertukar cerita, berbagi kisah inspiratif agar saling membantu dan mendorong untuk mencapai harapan dan impian-impian kita. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih pada istri saya dan ponakan anak-anak juga hingga acara ini berjalan dengan baik. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudara adik tolan yang telah datang yang menghangatkan acara ini. Akhir kata, semoga Allah melimpahi dan memberkati kita, dan semoga acara ini berjalan terus-menerus tiap bulan hingga kita mati ataupun diteruskan dengan anak-anak kita lagi semuanya. Amin. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kita Bapak, Ibu, Nenek, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan syukur kita atas nikmat iman Islam berjumpa pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala langgengkan silaturahmi kita, disehatkan dari penyakit-penyakit yang sudah lama terendap di badan kita, dan bahkan dipanjangkan umur kita, dimudahkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Bapak, Ibu, Nenek, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kesempatan kali ini saya ingin menerangkan yang berhubungan dengan masalah muasyarah. Muasyarah ini bahasanya ialah hubungan dengan manusia. Jadi dalam kehidupan kita ada yang namanya imaniyat, ubudiyat, kemudian ada yang berhubungan dengan muamalah, ada yang berhubungan dengan muasyarah. Kalau imaniyat, kita sudah sama-sama tahu yang menciptakan kita adalah Allah. Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Allah Ar-Raziq, Maha Pemberi rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang memelihara kita, Al-Hafidh. Ini secara keimanan global kita yakin. Kemudian ubudiyah. Mengenai ubudiyah, kita melaksanakan sholat, perintah Allah Subhanahu wa taala, yang berzakat, berhaji, umrah. Ini hubungan badan kita, harta kita. Kemudian ada yang berhubungan dengan muasyarah. Muasyarah ini yang berhubungan dengan manusia. Maka di sini dalam ayat suci Al-Qur'an yang berhubungan dengan manusia ini sudah ada dalam kalam Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wabidil qurba, dan kepada kerabat dekat kita. Kemudian wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, dan kepada
orang-orang miskin, wa binis sabil, kepada orang-orang yang melakukan perjalanan. Maka di dalam Al-Quran ini semua sudah ada urutan di dalam masalah muasyarah ini. Pada kedua orang tua ini adalah yang paling utama. Pada orang tua ini yang paling utama. Misalnya dari diri sendiri, dilihat dari urutan orang tua itu dari diri sendiri. Misalnya saya, papa, mama, ini urutan orang tua. Kalau istri, bayangkan orang tuanya. Itu berdasarkan urutan. Kemudian setelah orang tua kita lakukan perbuatan yang baik, memberikan kebaikan kepada mereka, dipikirkan juga kebaikan bagaimana kepada kerabat dekat. Kerabat dekat ini ada 3 yang berhubungan dengan nasab. Contoh, saya punya bapak, punya kakek nenek dari bapak. Itu yang berdasarkan nasab. Pertama dari bapak dulu dilihat. Siapa kakek kita yang masih hidup, nah itu masih harus kita perhatikan dari jalur bapak. Yang dari jalur ibu juga, ibu kita, kemudian adik-beradik ibu, kemudian kakek nenek. Jadi kekerabatan yang terdekat itu dari diri sendiri, lihat kepada ibu bapak kita, kemudian ke atasnya dari bapak kakek nenek, ibu kakek nenek. Kemudian kekerabatan yang nasab juga adalah termasuk anak-anak kita, kerabatan nasab, anak kandung sendiri. Nah, ini diperhatikan, bahkan kepada cucunya. Ini diperhatikan. Jadi kekerabatan nasab ini kalau diperhatikan dengan baik, maka kita akan mendapatkan amal yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wabidzil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat dekat. Kalau berdasarkan kerabat dekat dilihat dari mahram, itu lain lagi pembahasannya. Mahram ini misalnya seseorang yang tidak bisa menikah dengan siapa, itu ada juga dimasukkan nasab di situ, yang berhubungan dengan nasab, ada yang berhubungan dengan yang tidak boleh dinikahi. Contoh yang tidak bisa dinikahi ialah maksudnya yang berhubungan dengan mahram adalah ponakan. Ponakan kita ini adalah mahram. Kemudian ibu mertua. Lihat diri sendiri, saya punya ibu mertua. Kalau yang perempuan, seorang perempuan memikirkan siapa di atasnya? Oh, saya punya bapak mertua. Berarti itu adalah mahram dia. Mahram mu'abbad, mahram selamanya. Boleh kita berbuat baik. Baik kita laki-laki punya mertua, buat baik sama mertua perempuan, itu mahram. Ini cerita tentang masalah hubungan batasan tadi. Ternyata itu tidak dibatasi. Kita bisa untuk berbuat baik kepada mahram kita yang berhubungan dengan mertua. Artinya mau diantar ke pasar, mau ditemani di rumah, mau kita rawat di rumah kita ibu mertua, itu tidak ada masalah. Karena dia mahram kita, tidak bisa dinikahi. Bahkan meninggal istri kita, bahkan diceraikan pun sekalipun, ada yang bercerai sekalipun, mertua itu hubungannya adalah mahram mu'abbad, mahram selamanya. Kemudian yang berhubungan dengan anak tiri misalnya, ini yang berhubungan dengan mahram. Kalau ada ibu-ibu, seorang perempuan nih sudah punya anak dari dia nikah dengan suami sebelumnya, maka anak tiri ini, ya, kalau ada perempuan nih, saya laki-laki, menghitung dari laki-laki dulu. Kalau dia ada bawa anak perempuan, ya, sedangkan ibunya sudah dicampuri, sudah digauli, maka dia mahram selamanya. Hubungannya dengan saya mahram selamanya. Siapa lagi ibu susuan? Ini kita bisa berbuat baik. Kita lihat dulu ada si Salman. Salman ini anak saya yang nomor 2, pernah jadi punya ibu susuan, walaupun itu adalah dari kakak istri. Jadi ketika Najiyah, bukan Salman, Najiyah, ibu susuan, maka punya ibu susuan dari kakak istri. Maka ketika disusui, dalam mazhab Imam Syafi'i 2 kali 3 kali disusui dengan cucupan untuk masuk ke perutnya biar dia kenyang.
maka pada saat itu dia sudah menjadi mahram. Padahal memang sudah mahram secara kerabatan tadi sudah mahram. Ya, berdasarkan hubungan pernikahan tadi, kakak ipar, ya kan? Seorang kakak ipar punya keponakan ini jatuhnya keponakan. Itu sudah mahram sebenarnya. Tapi yang anaknya, ya, ini anaknya dari kakak istri dengan anaknya istri saya ini, ya kan? Itu sebenarnya bisa menikah. Ya. Najiyah dengan anaknya kakak istri itu bisa nikah kalau yang laki-lakinya. Maka karena dia ini sudah pernah disusukan oleh kakak istri saya, ya, maka dia menjadi mahram dengan anaknya yang laki-laki. Nah, gitu. Ini ilmu. Jadi kalau ada keluarga nih, adik-beradik pengen menjadikan mahram, ya, mahram anak-anaknya, susukan dia. Susukan nanti mereka, ini si Najiyah misalnya berboncengan dengan sepupunya yang dari kakak istri tadi, karena kakak istri pernah menyusukan Najiyah, maka dia adalah hubungannya mahram, tidak berdosa. Tapi tak boleh menikah, haram. Karena apa? Karena sudah diikat dengan ibunya tadi, artinya kakak istri tadi sudah pernah menyusukan si Najiyah. Jadi bab ini ada di dalam surah An-Nisa ayat 23 penjelasan mengenai bab yang barusan disampaikan. Nah, jadi semua ini perlu kita pahami, mana yang hubungan dengan kekerabatan, kita harus berbuat baik dari hubungan keluarga kita yang ada hubungan dengan nasab, mana yang berhubungan dengan mahram, mana nanti ada hubungan dengan hubungan ahli waris. Ahli waris. Nah, kalau hubungan dengan ahli waris, ini ada lagi pembahasannya. Contoh, misalnya saya meninggal, ya kan? Dan saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki nomor 2 Salman. Maka ketika saya meninggal dunia, ya kan, misal anggap punya uang, anggap ya, contoh 1 miliar, contoh uang yang disisakan 1 miliar. Maka nanti ada pembagian ahli warisnya kepada istri, kepada orang tua, tapi kepada adik-beradik saya, misalnya kepada Iqbal, bagaimana? Kalau ada anak laki-laki, maka terhalanglah hak waris adik-beradik saya. Nah, itu. Kalau saya tidak punya anak laki-laki, misalnya meninggal semua, anggap udah tua, Salman nggak ada, anak yang paling kecil Bu Ihsan nggak ada, barulah dia menjadi asobah, menjadi orang yang mendapatkan sisa ahli waris tadi, ya kan, kepada pamannya tadi. Artinya Iqbal akan dapat dari sisa pembagian. Kalau istri tadi punya anak, maka dia akan mendapatkan persenan daripada hak waris dia tadi. Nah, contoh kalau istri dia tidak punya anak, maka 1/4. Kalau dia punya anak, maka 1/8. Ya. Kalau kakek nenek, artinya ibu kandung saya, bapak kandung saya mendapatkan 1/6. Nanti sisa dari itu tuh barulah dapat kepada adik-beradik Iqbal, ya kan, laki-laki. Ini pembahasannya kepada hak waris. Bagaimana dengan bibi? Bibi itu bisa mendapatkan juga. Artinya dari anak kita nih punya bibi, itu adik-beradik saya yang perempuan, maka dia akan mendapatkan juga, tapi itu adalah sisa lagi. Kalau memang bersisa daripada itu semua. Kalau seandainya Iqbalnya pun nggak ada, gitu. Maka ini penting, ilmu ini penting supaya apa? Supaya kita menjalankan hidup ini dengan sesuai dengan Al-Quran. Kalau menjalankan hidup dengan Al-Quran, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kehidupan kita di dunia ini sudah Allah SWT atur di dalam Al-Quran supaya manusia itu bahagia, senang. Jadi berbuat baik kepada kerabat dekat ini bisa dengan menjalin silaturahmi, berjumpa, mengucapkan salam, ya kan? Bisa memberikan perhatian mengenai harta, menyimpangkan harta. Misalnya ada kelebihan uang, lihat ada keluarga kita, kerabat dekat kita yang sakit, yang butuh,
pinjaman uang. Ini tujuannya kita menyambung silaturahmi kerabat dekat itu bisa memberikan kebaikannya seperti itu. Ya. Sekarang banyak orang ya, berpaham, berbuat baik, tapi dia tidak mengikuti urutan. Contoh, datang ke masjid, dia berbuat baik kepada anak yatim sampai duitnya banyak disedekahkan ke anak yatim, tapi orang tuanya sendiri nggak ada dia perhatikan, dia kasih duit, dia kasih uang dari dia untuk membantu orang tua. Kerabat dekatnya pun tak ada diperhatikan. Nah, jadi terlangkah dua. Ada juga yang sibuk untuk memikirkan orang miskin, bagus juga di sekitar kampung dia, di perumahan dia. Oh, bagaimana orang miskin di sini kita santuni dengan beras 1 karung 10 kilo, dengan telur, dengan minyak makan, itu bagus. Tapi urutannya dulu, perhatikan orang tua, perhatikan kerabat dekat yang berhubungan dengan nasab kita dulu, ya. Ibu bapak, kakek nenek, anak-anak dari kakek nenek kita, ya, adik beradik kita, punya keponakan, ya. Ini perhatikan dulu yang dekat-dekat ini, ya kan? Nanti ada kelebihan kepada istri, pihak keluarga istri diperhatikan juga. Nah, baru kita perhatikan ke anak yatim, baru diperhatikan ke orang miskin. Bahkan di dalam Al-Quran ini kita berbuat baik bukan hanya kepada wal yatama wal masakin was-sahibi wal jari bil qurba, kepada tetangga dekat, wal jari junubi, tetangga jauh. Misalnya kita punya rumah nih, satu komplek ini ada 700 kakak, maka tetangga dekat ini yang sekitar rumah kita ini, tetangga dekat kita perhatikan. Tetangga jauh diperhatikan, berarti antara tetangga jauh dan tetangga dekat ini diperhatikan. Bagaimana mereka keadaannya, sholatnya, ini Islam mengajarkan. Nah, ini kan pembahasan setelah orang tua, setelah kerabat dekat, setelah anak yatim, setelah orang miskin, baru kita perhatikan tetangga dekat dan jauh. Bahkan yang berikutnya adalah wasahibi bil jambi, kepada kawan sepermainan. Dulu pernah berangkat umroh bersama, haji bersama, pernah datang tamu, pernah kawan satu pekerjaan, satu dakwah, itu semua kawan-kawan kita yang pernah bersama kita dahulu ketika kita bermain, itu juga punya hak untuk diperhatikan. Ya. Kawan main dulu. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan hari ini, ya, pada ibu, bapak, nenek, saudara, dimuliakan Allah SWT, mama semua, bahwasanya kita ini sebenarnya berbuat baik sudah banyak, tapi yang terdekat nggak dimulai. Yang jauh dulu yang kita perhatikan. Nanti ada yang pak masjid sedekah 5 juta, 10 juta, tapi yang dekat-dekat nggak pernah diperhatikan. Entah dia sholat, entah dia lagi dirundung masalah, nggak dapat pekerjaan, entah ekonominya lagi bagaimana, banyak utang, kita nggak pernah perhatikan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dengan karunia-Nya telah memberikan kita Al-Quran, telah memberikan urutan seperti itu. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah dikatakan kalian itu berbuat baik dengan menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi yang dikatakan kebaikan, kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, ya kan? Kemudian wal malaikah, kepada malaikat Allah, wal kitab, dan kepada kitab-kitab Allah, wan nabiyyin, kepada nabi-nabi Allah. Baru dilanjutkan kepada wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat dekat. Ini dibahasakan bukan hanya memberikan harta, tapi yang dicintai. Wa atal mala ala hubbi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat dekat. Baru wal yatama wal masakin, dan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi urutan-urutan seperti ini nih bukan 1-2 ayat, banyak. Ada ayat lagi sama nih. Wa il akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah.
Kemudian wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin, sama. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin. Jadi kalau seandainya ini urutan sudah ada di dalam pikiran masing-masing, saya yakin insya Allah bapak, ibu, nenek, mama semua, kita ini akan bahagia, puas dengan apa yang kita kerjakan. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 177 diterangkan, dengan kita melakukan perbuatan baik, berinfak, memperhatikan keluarga dekat tadi, kemudian wal mufuna idza ahadu, kemudian dia menepati janji ketika berjanji, kemudian wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's, dia bersabar ketika dalam kesusahan, dalam kemelaratan. Ini ciri-cirinya semua urutannya. Maka di sini ulaikal ladzina shadaqu, itulah orang yang benar kata Allah, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi orang yang bertakwa itu dia beriman, kemudian memperhatikan sebelumnya di tengah-tengah apa yang diterangkan, barulah wa aqamas shalah wa ataz zakah, dia mendirikan salat, menunaikan zakat, baru lanjut ke bawah. Jadi kalau urutan ini kita lihat, ternyata orang yang rajin sholat, yang membayar zakat, ternyata disuruh perhatikan dulu yang mana amalan tiap hari adalah orang tua dan kerabat dekat, anak yatim, orang miskin. Walaupun orang miskin itu juga termasuk mustahik di dalam zakat. Nah, jadi kalau urutan ini sudah dilakukan, dia juga menepati janji ketika berjanji, bersabar ketika dalam susah, maka kata Allah, itulah orang yang benar dan itulah orang yang bertakwa. Maka janji Allah SWT bagi orang yang bertakwa ialah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam masalah hidup. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi mudah-mudahan saya menyampaikan ya pada orang tua, bapak, ibu, nenek, mama, semuanya, apa yang saya sampaikan ini terutama untuk diri saya. Mudah-mudahan saya bisa menyambung hubungan yang baik kepada orang tua saya sendiri, ya, memperhatikan orang tua sendiri, kepada adik-beradik saya, kepada paman bibi yang masih hidup, kemudian kepada keponakan-keponakan saya. Dan begitu juga kepada bapak, ibu, mama semua. Mudah-mudahan ini juga menjadi nilai kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita lebih perhatian kepada orang, ini abang ambo, kok abang angkat ambo, tapi keluarga dekat sendiri tak pernah dikatakan seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita dekat kepada orang lain, lebih dekat lagi kepada keluarga kita. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu Allah SWT memberikan kita kebahagiaan, dan bahkan rezeki kita diberikan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin. Yep. Itu saja, lebih dan kurang, maaf, kesalahan datang dari saya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.